Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wati wal ard, kata Rasul. Ramadan seseorang itu pahalo tagantuang antara langit jo bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Nah, jadi oleh sebab itu sering diimbau oleh panitia dan pengurus zakat fitrah jangan sampai lupa. Nah, itulah tujuannya, supaya saling ingin mengingin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana ibadah puasa tersebut telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Baqarah 183. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai siang ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan, dan kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu berada di atas taat. Mudah-mudahan ketaatan kepada Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang soleh dan hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat ini sudah populer, bahkan kita rata-rata sudah hafal. Hampir setiap saat guru kita ataupun kita sekalipun membaca firman Allah ini. Mudah-mudahan kita mendapat derajat dan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seharusnya orang yang beriman itu memang mendapat ketakwaan di sisi Allah, dengan catatan dia melaksanakan ibadah puasa. Namun ternyata ada manusia-manusia, terutama adalah atau wabil khusus orang Islam, orang yang beriman, yang tidak memperoleh itu. Kenapa? Tentu ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Seharusnya Ramadan datang, umat Islam pada umumnya
atau khususnya orang yang beriman, dia memperoleh nilai-nilai ketakwaan dan mendapat maghfirah dari Allah. Tetapi ada manusia-manusia lah datang bulan Ramadan juga tidak ada pengaruhnya. Siapa saja manusia golongan tersebut adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri dengan alasan beraneka ragam bentuk. Bisa karena lembur, mungkin karena hendak taluk, dan alasan-alasan lainnya. Padahal Rasul menyatakan, siapa yang sengaja meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, besok dibayarnya habis Ramadan, tak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2024 nyo ganti puasa tu ndak bisa dibayar karena dia meninggalkan puasa Ramadan bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Nah, jadi oleh sebab itu sampaikanlah ke diri awak, ke keluarga awak, anak-anak dan generasi kita, jangan sampai puasa ditinggalkan tanpa ada halangan syariat. Tapi kalau ada halangan syariat itu ruksah namanya, keringanan, boleh. Tapi nanti ada ketentuannya, bisa itu diqadha atau difidyah. Siapa saja yang boleh itu, sakit, konsumsi ube tidak mungkin, atau sakit tidak mungkin untuk sembuh dalam jangka waktu yang cepat, maka itu boleh. Atau dalam perjalanan musafir, bukan untuk maksiat. Kalau perjalanan untuk maksiat tidak jodoh, tapi bukan untuk maksiat karena ada ketentuannya, itu larangan syariat namanya itu. Jadi siapa yang meninggalkan puasa tanpa ada halangan syariat tidak bisa dibayar. Yang kedua, siapa saja kelompok manusia tersebut yang tidak melaksanakan solat 5 waktu. Kadang puasa lain sembahyang indah. Nah, kalau di Minang kayak gitulah. Puasa dia mampu, taluk dinyo menahan dari pagi hari sampai berbuka. Tapi solat dia ndak. Balik mana? Ini golongan manusia yang merugi. Padahal solat adalah penentu amal kebaikan, amal soleh manusia, seseorang hamba itu. Banyak banah kebaikan, kalau solat tidak, maka itu nanti tak punya nilai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Karena pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat seseorang hamba itu adalah solat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau bagus amalan solatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau rusak, cacat, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Jadi ternyata amalan solat penentu dari amalan-amalan yang lainnya. Yang ketiga, manusia kelompok yang merugi di bulan Ramadan dalam pandangan Allah dan Rasul yang tidak melaksanakan solat sunnah tarawih. Ini salah teknis dalam beribadah. Kadang puasa lai, tapi tarawih hendak, menganggap, merasa itu tidak penting. Kan sunnah mah, kadang ada balasan kayak gitu, tidak wajib dah mah. Padahal di balik itu semua, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa man qama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Jadi salat tarawih bersama imam sampai selesai, awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kutibalahu qiyamul lail,
dicatat baginya pahala bagaikan ibadah semalam suntuk. Jarang manusia yang taluk solat dari selesai solat isya sampai solat subuh ndak berhenti solat sunnah. Jarang manusia yang taluk tu. Sekarang sudah disediakan sarananya. Itulah solat sunnah tarawih. Dia menganggap enteng dan menganggap remeh, merasa ndak perlu. Ya mungkin dengan lembur lah, mungkin dengan latih lah, dengan lain-lain alasan. Maka rugilah manusia itu. Dia ada mansoma, itu untuk puasa. Hadis itu populer itu. Mansoma Ramadana imanan wahtisaban baru ghufiralahu. Dapat ampunan dia. Itu baru setengah baru. Yang kedua mangkoma, mendirikan malam. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu. Mendirikan malam itu salat tarawih, salat witir, dan salat sunnah lainnya, termasuk tilawah Al-Quran dan amaliyah zikir, menghidupkan malam. Jadi oleh sebab itu alangkah meruginya. Buktinya, andaikan ada kita dalam Ramadan ini tinggal puasa Ramadan, nanti habis Ramadan kan kita ganti qada namanya itu. Malamnya ternyata kita ndak sholat tarawih, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu cara cerdas dalam ibadah namanya itu. Yang terakhir adalah golongan dan kelompok manusia yang merugi di bulan Ramadan dalam pandangan Allah dan Rasul, yang tidak membayar zakat fitrah. Makanya sering disampaikan oleh panitia pengurus masjid musola yang terdekat, jangan lupa membayar zakat fitrah. Dari segi hukum, awal pembayarannya dari awal Ramadan sudah boleh. Itu dari segi hukum. Wajibnya adalah akhir Ramadan terbenam matahari sampai khotib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Itu wajibnya. Oleh sebab itu, siapa yang tidak melaksanakan, tidak membayar zakat fitrah, mungkin dengan alasan lupa, dek sibuk persiapan rayo, akhirnya sudah rayo baru takana, maka itu statusnya adalah sedekah seperti sedekah biasanya. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wati wal ard, kata Rasul. Ramadan seseorang itu pahalo tergantung antara langit jo bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi oleh sebab itu sering diimbau oleh panitia dan pengurus zakat fitrah jangan sampai lupa. Itulah tujuannya, supaya saling ingin-menginginkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan ini, Ramadan yang dulu dan Ramadan yang akan datang kalau Allah izinkan, semoga diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya Nabi